Sahabat-sahabat sekalian, ada seorang yang mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin taubat, tapi selalu dihantui perasaan khawatir bahwa dia masih akan melakukan dosa lagi, atau dia tidak akan istiqomah dalam taubatnya. Bagaimana kalau sudah bertobat, tetapi masih mengulangi lagi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan? Bagaimana, apakah dia harus bertobat sementara pikiran dan hatinya masih khawatir bahwa dia masih akan mengulangi lagi dosa yang dilakukan itu? Apakah dia bertobat atau bagaimana? Nah, mari kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hati kita sudah tertarik dan berkeinginan untuk memohon ampun atau bertobat kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, hal itu sudah merupakan sebuah kesadaran, atau dalam bahasa Arab disebut yaqzah, kesadaran spiritual yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi penyebab kesadaran ini pun sebenarnya juga sudah beragam. Yang paling sering ialah karena kita mengalami sebuah peristiwa besar dalam hidup ini. Misalnya karena sakit yang parah, lama dicari obat kemana-mana tidak sembuh, akhirnya kita mulai kembali sadar dan ingin tobat kepada Allah. Atau misalnya karena mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa misalnya. Atau karena mengalami kematian orang-orang yang dicintai, terpisah di orang-orang yang dikasihi, dicintai, sehingga dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Atau karena kebangkrutan ekonomi. Berdagang tiba-tiba bangkrut, punya utang yang banyak, dan hal-hal lain. Nah, apapun penyebabnya sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling penting ialah tumbuhnya kesadaran dalam diri untuk bertobat dan berubah ke arah yang lebih baik. Tidak semua orang punya niat dan keinginan untuk melakukan pertobatan ini. Masih banyak di antara kita yang lebih memilih untuk tetap tenggelam dalam perbuatan dosa. Alasan yang bercokol dalam pikiran kita pun beragam. Ya, mumpung masih muda lah, enak-enak hidup dulu, nanti kalau sudah tua tobat misalnya, dan lain-lain. Atau mungkin mumpung masih ada kesempatan melakukan dosa, karena kesempatan seperti ini bisa saja jarang terjadi. Suatu ketika misalnya sama kekasih seorang perempuan yang diinginkan, dikejar-kejar, tiba-tiba tidak ada orang dan punya kesempatan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah misalnya. Alhasil kita semakin terpental dari jalan yang seharusnya ditempuh, karena masih tetap bercokol, dibelenggu oleh keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Nah, di antara kita boleh jadi ada yang juga masih menunggu momen tertentu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita mungkin memilih bertobat setelah hari ulang tahun misalnya. Setelah lulus kuliah nanti saya akan tobat. Setelah menikah saya akan bertobat. Setelah punya anak, setelah mendapat pekerjaan, dan momen-momen lain yang semuanya hanya menyebabkan ketertundaan tobat dan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Nah, jadi pertanyaannya, adakah jaminan bahwa kita akan sampai pada momen yang ditunggu-tunggu itu untuk bertobat? Misalnya Anda mau bertobat setelah ulang tahun nanti, setelah kuliah. Apakah momen itu betul-betul akan sampai dalam kehidupan kita? Adakah jaminan bahwa kita masih hidup pada hari esok, pada momen tersebut yang ditunggu, pada hari ulang tahun, setelah wisuda, dan lain-lain? Kalaupun kita benar-benar sampai pada momen tersebut, lantas adakah jaminan bahwa kita benar-benar akan bertobat ketika momen tersebut sudah tiba? Nah, sebagai manusia, tugas kita ialah bertobat atau kembali kepada jalan yang benar, serta memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan selama ini. Penundaan keinginan untuk bertobat dengan alasan apapun merupakan tipu daya setan agar kita terus tersesat di jalan yang seharusnya kita tempuh. Jadi semakin lama kita tersesat, maka semakin senanglah setan. Semakin lama kita menunda tobat, maka semakin banyaklah kemenangan yang diperoleh oleh setan, dan kita semakin kalah, jauh terlempar. Sebab perjuangan setan yang paling utama ialah menyesatkan kita dari jalan yang benar dan mengajak kita untuk terjebak di dalam jalan mereka. Dalam sebuah athar disebutkan bahwa paling banyaknya jeritan yang dilaungkan oleh para penghuni neraka ialah karena mereka suka menunda-nunda tobat, ya, dalam hal ini. Syekh Abu Bakar Al-Wasiti misalnya pernah mengatakan, pelan-pelan atau tidak terburu-buru merupakan kebaikan dalam segala hal, kecuali dalam 3 perkara. Pertama, ketika waktu sholat tiba, nah mestinya tidak boleh pelan-pelan, harus segera. Yang kedua, saat penguburan jenazah.
mayat mestinya segera dikuburkan. Dan yang ketiga adalah ketika melakukan maksiat, maka tidak boleh pelan-pelan, masing-masing mau tobat besok, 2 minggu lagi dan lain-lain. Nah, orang yang memahami pertanyaan tersebut tentu tidak perlu lagi berpikir untuk menunda-nunda tobat. Sebab di antara kita tidak ada satupun yang mengetahui kapan kita akan meninggal. Segera bertobat, kecuali kalau kita punya garansi sempurna dari Tuhan, dari malaikat, dari siapapun, bahwa kita masih akan hidup dan punya keinginan serta kesempatan lagi untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Maka tidak berlebihan ketika Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, "Ya bunayya, la tuakhir at-taubah, fa innal mauta ya'ti baghtah." Anakku, janganlah engkau menunda-nunda untuk bertobat, sebab kematian bisa saja datang secara tiba-tiba, baghtah. Nah, selain itu, kenapa kita mesti menunda tobat dengan alasan khawatir untuk melakukan kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang masih belum terjadi? Bukankah untuk bisa melakukan kembali dosa-dosa seperti yang pernah kita lakukan, sesungguhnya kita masih butuh waktu. Jadi sesuatu yang masih akan, dalam tanda petik, akan terjadi. Misalnya Anda mungkin minggu depan masih mau mengulangi. Kan belum tentu minggu depan, setelah sampai minggu depan kita benar-benar mengulangi. Jadi mungkin besok, lusa, 1 minggu lagi, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau bahkan mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi. Bukankah itu belum tentu terjadi? Nah, oke, ini alasan yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, jangan menunda tobat karena bisa saja maut segera menjelang. Yang kedua, kalau hanya khawatir akan melakukan, bisa saja ketika momen itu tiba kita tidak betul-betul melakukannya karena ada hal-hal lain yang menghalangi. Kalaupun misalnya kita setelah momen itu tiba kita betul-betul melakukan dosa lagi, ya tidak apa, maksudnya dalam tanda petik tidak apa-apa, artinya kita mesti segera bertobat lagi, tidak apa-apa. Kita mesti memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan disertai dengan pengakuan yang jujur akan ketidakmampuan kita untuk menghindari dosa tersebut. Inilah makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang memohon ampun tidak termasuk dalam kategori orang yang menekuni dosa, sekalipun ia kembali lagi melakukan dosa tersebut sebanyak 70 kali dalam sehari. Jadi intinya sebenarnya tugas kita adalah hanya bertobat. Jangan dipikirkan besok, 2 minggu lagi atau kapan lagi mau melakukan. Enggak usah, yang penting hari ini kita bertobat. Nah, selanjutnya kita mesti terus memohon petunjuk kepada Allah, mesti terus memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah agar kita tidak tertarik lagi untuk mengulangi dosa yang sudah kita sesali dan kita sudah taubati tersebut. Jadi pertarungan antara bisikan nafsu dan bisikan malaikat tentu akan terus terjadi dalam medan pertempuran yang mengambil lokasi di dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang selalu digambarkan oleh para sufi sebagai pertarungan dan pertempuran yang paling berat. Inilah medan laga yang paling dahsyat karena banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kita sedang berperang sehingga sering lalai dan lengah. Padahal musuh tidak pernah sedetik pun lalai mengintai dan menyerang kita sepanjang waktu dan dari berbagai arah dengan berbagai tipu dayanya, sementara kita sedang lalai. Maka inilah yang sering digambarkan bahwa a'da aduwika nafsuka alladzi baina jambaik. Musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu sendiri yang berada di antara dua lambungmu. Ini sabda Rasul. Nah, ketika kita benar-benar tidak mampu untuk menghindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sudah kita sesali dan taubati sehingga kita melakukan dosa yang sama seperti hari-hari sebelumnya, maka tugas kita adalah bersegera menyadari kesalahan dan untuk segera lagi untuk bertobat. Kemudian berusaha secara semaksimal mungkin untuk mempersempit gerak nafsu kita. Dan kita terus berlatih melakukan hal tersebut sehingga Allah benar-benar menolong kita dari kesesatan itu dan kita menjadi hamba baru yang sudah bersih dari noda-noda kemaksiatan. Apabila kita melakukan dosa sebagaimana dosa-dosa sebelumnya, setelah itu sama sekali tidak muncul perasaan penyesalan dalam diri kita, berarti dari awal kita bertobat sebenarnya memang sudah tidak serius. Dari awal sudah tidak serius kalau masih berniat untuk mengulangi lagi.
Kita hanya sampai pada level membaca istighfar, membaca permohonan pengampunan, astagfirullahaladzim, ya hanya membaca saja, tidak disertai oleh emosi batin yang kuat, tidak disertai oleh gelombang penyesalan yang bergelora dalam diri kita, dalam hati kita. Ya penyebabnya bisa sangat beragam, misalnya karena kita merasa terpaksa bertobat, karena teman-teman kita yang lain sudah bertobat misalnya, jadi kita ikut-ikut membaca istighfar juga, karena kita ingin mendapatkan perempuan dan lain-lain, tobatnya masih ada tujuan-tujuan yang tidak baik misalnya. Jadi tobat model seperti ini berada di level yang paling rendah, meskipun tentu lebih baik daripada tidak bertobat sama sekali. Tidak aneh jika ada sebagian sufi yang mengatakan, aku memohon ampun kepada Allah atas perkataanku, aku memohon ampun kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah karena aku membaca istighfar. Ya karena tadi itu istighfarnya masih dalam level yang main-main dalam tanda petik. Dalam hal ini seorang sufi masih merasa bahwa tobat yang ia panjatkan dengan membaca istighfar masih belum benar karena berada di level mulut saja. Di sini letak pentingnya pernyataan Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi di abad kedua, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfarku masih butuh kepada istighfar yang banyak lagi. Memohon ampun kepada Allah, tapi masih butuh istighfar lagi, karena istighfarnya masih tidak serius sehingga perlu minta mohon ampun lagi atas istighfar yang telah dilakukan itu. Tapi meskipun demikian saudaraku, sekali lagi pada saat kita bertaubat tidaklah perlu kita dihantui oleh rasa khawatir bahwa kita akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tidak usah, kekhawatiran itu biarkan saja. Jadi kekhawatiran tersebut justru akan kian menyeret kita ke lembah kegelapan yang lebih dalam lagi, lebih terhanyut lagi, lebih tersesat lagi. Hati kita akan kian banyak dipenuhi oleh bintik-bintik hitam, karena setiap dosa menyebabkan satu kotoran, satu titik hitam dalam ruang spiritualitas kita, dan pada akhirnya bisa menimbulkan karat yang luar biasa dalam hati kita, menjadi karat yang dalam Al-Quran digambarkan rona qulubuhum bal rona. Rona ini kalau sudah karat maka lebih berat, bahkan mungkin sudah tidak bisa disembuhkan lagi pada akhirnya. Jadi jangan biarkan kotoran yang menempel dalam spiritualitas kita, dalam hati kita itu bertahan lama, sehingga pada akhirnya akan semakin sulit untuk dibersihkan. Jangan pernah malas untuk setiap hari membersihkan diri kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengajari kita, sabda beliau, aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan sebanyak 100 kali. Terus bagaimana dengan kita? Nah ini ilustrasinya bisa kita lihat. Kalau Anda punya kamar mandi kecil misalnya, toilet di kamar mandi, tiap hari itu harus dibersihkan, maka mudah nanti. Tapi kalau dibiarkan lama, maka toilet itu akan menjadi berkarat, maka harus diberikan alat yang bisa membuat itu. Nah itu tobatnya harus benar-benar berat. Jadi dibersihkan setiap hari, bersihkan sehingga tidak ada kotoran. Nah ini pentingnya kita tidak menunda-nunda tobat, dan tidak perlu khawatir, tidak perlu memikirkan besok, lusa, minggu depan atau bulan depan masih mau mengulangi lagi apa tidak. Sekali lagi, pertama alasannya bisa saja minggu depan umur kita tidak sampai ke minggu depan. Yang kedua, kalau masih akan melakukan minggu depan, setelah sampai di minggu depan belum tentu kita betul-betul akan mengulangi lagi. Jadi saudaraku, mari kita selalu bertobat setiap hari, kembali kepada Allah setiap hari, bersihkan hati kita setiap hari. Kalau Rasul mengajarkan 70-100 setiap hari, terus bagaimana kalau kita? Ya dihitung sendiri. Saya kira kalau cuma 100 lah, malu kalau dibandingkan dengan Rasul kita yang setiap hari, yang sudah tidak punya dosa, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, masih beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 70-100 kali. Nah, mari segera kita bangkit dari kelalaian semampu kita. Semoga Allah menolong kita. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa simak terus di channel ini.